Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Obit, hostnya konten Bengkel Tafid di channel YouTube Galeri MG, Galeri Santri Madrasatul Quran. Pada edisi Bengkel Tafid kali ini, kita akan membahas seputar tajwid. Supaya tidak berlama-lama, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Oke teman-teman, kita masuk ke pertanyaan pertama dari akun Instagram @azmi_virus23. Bagaimana cara mengambil ibtidak yang benar, Pak? Ya, baik. Ibtidak adalah memulai membaca setelah berhenti atau setelah wakaf. Dan hal itu pasti ikhtiari, artinya tidak mungkin ada ibtidak itirori, berbeda dengan wakaf. Kalau al-waqfu ada itirori atau terpaksa, ada ikhtiari, kemauan sendiri. Ibtidak pada intinya ada ibtidak jaiz, ada ibtidak ghairu jaiz, atau istilah lain ada ibtidak qabih, ada ibtidak hasan, ya. Al-ibtida'ul jaiz yaitu memulai membaca dengan kalam yang tidak ada hubungan secara makna dengan sebelumnya maupun sudahnya. Jadi ibtidak dengan lafadz yang memang maknanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertentangan. Ya. Ada al-ibtida' al-jaiz itu sama dengan al-waqfu jaiz, ada pembagian, ada tam, ada kafi, ada hasan. Al-ibtida' tam contohnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya. Ibtida' dari wa minan nasi man yaqulu itu adalah bagus, tam. Kemudian contoh al-ibtida' al-kafi adalah innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Ibtida' dari khatamallahu 'ala qulubihim ini adalah kafi. Kemudian ada ibtida' hasan. Ya. Ibtida' qabih yaitu memulai dengan kalimat yang terkait dengan sebelumnya baik lafadz maupun makna, dan juga ibtida' dengan kalimat yang menjadikan maknanya tidak utuh, tidak benar. Ya. Maka seorang qari jangan ibtida' dari fa'il tanpa fi'il. Jangan ibtida' dari sifat tanpa mengaitkan mausufnya. Jangan ibtida' dari musyar ilaih tanpa isim isyarahnya. Jangan ibtida' dari khobar tanpa menyertakan mubtada'nya. Jangan ibtida' dari hal tanpa menyertakan sahibul halnya. Jangan ibtida' dari maktuf tanpa maktuf alaihnya. Jangan ibtida' dari batal tanpa mubtal minhunya. Jangan ibtida' dari mudhof ilaih tanpa mudhofnya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi intinya jangan memisahkan antara mudhof ilaih dengan mudhofnya. Jangan ibtida' dari mudhof ilaih tanpa menyertakan mudhofnya. Jangan ibtida' dari fa'il tanpa fi'ilnya. Jadi umumnya contoh ayat tadi, orang karena wakaf itirori habis nafas, kemudian ibtida' dari Allahu ala qulubihim. Semestinya dari khatamallahu ala qulubihim. Ya. Kalau ibtida' dari Allahu ala qulubihim itu namanya ibtida' dari fa'il tanpa fi'ilnya. Seperti yang sebutkan tadi. Umpamanya illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, Anda ibtida' dari amanu. Itu namanya ibtida' dari sila tanpa isim mausulnya. Ibtida' dari alladzina amanu tanpa ilah juga
sudah qabih. Seharusnya menyertakan huruf istisna-nya. Illal ladzina amanu. Nah, ada ibtidak yang lebih jelek lagi, yaitu ibtidak dengan kalimat yang merusak makna. Contoh, orang waqaf waqalu kemudian ibtidak dari ittakhadallahu walada. Ya. Atau laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu, berhenti. Kemudian ibtidak innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Contoh lain, waqalatil yahudu wan nasara, waqaf ibtidak dari nahnu abnaullahi wa ahibba'u. Lah ini qabih karena kalau dia mengerti dan disengaja ibtidak dari tersebut, itu secara akidah dia jelas yang menuduh Allah itu fakir. Ya, waqalatil yahudu wan nasara, waqaf di situ, kemudian ibtidak nahnu abnaullahi wa ahibba'u. Kami adalah putra Allah dan orang yang dicintai oleh Allah. Nah, ini merusak akidah. Ya. Jadi jangan waqaf di situ. Jangan ibtidak dari setelahnya. Dari harus mengulang dari. Jadi umpamanya Anda kebiasaan nafas. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu, terus semuanya batuk atau kebiasaan nafas, ya harus mengulang. Dari laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Jangan ibtidak dari innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Karena apa? Ucapan innallaha faqiru wa nahnu aghnia ini kan ucapan orang Yahudi. Orang Yahudi menuduh Allah itu fakir, kita orang kaya. Tapi kalau sampean tidak menyertakan dengan sebelumnya, langsung ibtidak dari innallaha faqiru wa nahnu aghnia, berarti Anda yang menuduh Allah itu fakir. Jadi harus diulang. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Demikian juga ayat-ayat yang lain. Ya, banyak. Maka dari situ para santri khususnya hafal Al-Qur'an, kalian harus belajar tafsirnya, belajar maknanya. Kan MQ visi misinya kan hamil Quran lafdzon wa ma'nan wa amalan. Jadi harus belajar nahwu shorof, harus belajar tafsir supaya bisa ibtidak dengan kalimat yang benar, tidak salah, sehingga tidak jatuh di ibtidak yang qabih apalagi akbah. Ya. Jadi ibtidak akbah ya seperti yang contohkan tadi. Ibtidak dari innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Ibtidak dari yadullahi maghlulah. Seharusnya apa? Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Wa qalatil yahud, berhenti, terus ibtidak dari Uzair ibnullah, Uzair ibnullah. Nah, jangan, ini akbar. Kalau yang tadi qabih, ya memisahkan antara fa'il dengan fi'ilnya, memisahkan antara khobar dari mubtada'nya, ibtidak dari khobar tanpa mubtada', itu adalah qabih. Ya, jadi sama, ada waqaf hasan, ada waqaf tam, ibtidak juga begitu, ada ibtidak tam, ada ibtidak hasan, ada ibtidak qabih, bahkan ada akbah. Ya. Ya teman-teman, untuk pertanyaan dari akun Instagram @asmi_virus23 sudah dijelaskan oleh Abah Yai Zakir Ridwan dengan sangat rinci. Dan terima kasih karena telah bertanya. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua dari akun Instagram @holis_a.m. Nah, bagaimana cara membaca ikhfa akrob, ausad, dan abad? Sebagaimana Anda ketahui bahwa bacaan ikhfa yaitu apabila ada nun mati atau tonim bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang jumlahnya 15 dalam Tuhfatul Hafal, di situ yaitu huruf pertama dari kalimat yang ada di sif datana kam jatah syaksun qad sama dum thayyiban zid fitukon do 5. Praktek baca ikhfa dari satu huruf dengan yang lain dari 15 huruf tadi itu berbeda-beda. Karena makhraj dan sifatul huruf dari 15 huruf tadi itu tidak sama. Jadi pada dasarnya ikhfa itu adalah hal atau keadaan bacaan antara idhar dan idgham.
para ulama membagi ada akrob, ada abad, ada ausat itu karena memang kedekatan huruf 15 dengan nun mati atau tanwin. Ya, kalau dekat maka disebut kurba, kalau jauh disebut abad atau bu'da, kalau tengah-tengah disebut ausat. Ya, satu contoh ketika nun mati bertemu qaf atau kaf maka itu termasuk bu'da atau ab'ad. Jadi nun mati bertemu qaf atau kaf itu disebut apa? Ab'ad atau bu'da. Contoh, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ada eng seperti Anda mengucap Jombang, Semarang, Malang, ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kutubun qayyimah. Demikian juga nun mati atau tanwin bertemu dengan kaf. Maka di situ juga ada eng atau tanwin bertemu qaf. Jadi fa in tasukun nun mati bertemu qaf ya. Fa in qatalukum wala in qulta nun mati bertemu kaf, masalan angkasa mungkirun. Nun mati bertemu kaf, mangkana min kitab, atau tanwin bertemu dengan kaf, demikian ada eng. Nah, selain ini tidak ada eng. Paham ya? Jangan sampai membaca tanwin bertemu nantok semuanya. Mubarakatan thayyibah. Jangan mubarakatan, jangan ang. Kemudian ketika ada nun mati atau tanwin bertemu tok atau dal atau tak, maka itu disebut kurba. Kalau nun mati atau tanwin bertemu qaf dan kaf adalah ab'ad atau bu'da. Nun mati bertemu apa? Tok, dal, dan tak. Itu apa? Kurba. Selain 5 huruf ini namanya ausat atau wusto. Jadi umpamanya nun mati atau tanwin bertemu dal. Kinwanun daniyah. Nah, itu namanya kurba. Ya. Nun mati bertemu tak, mantaba, itu namanya apa? Kurba atau akrob. Nah, selain 5 huruf ini namanya apa? Ausat atau wusta. Seperti nun mati bertemu shin, faman syahida minkum syahra man syakara liman syaa minkum. Jadi ab'ad, akrob, ausat. Berarti selain huruf tadi yang qaf sama kaf itu cara bacanya langsung dimasukkan ke huruf berikutnya kayak? Ya sama, cuman kalau ketemu qaf itu langsung masuk dan ada eng. Ada eng. Ketemu qaf dan kaf. Min qablikum mangkana wala in qulta. Selain qaf dan kaf tidak ada eng. Paham ya? Ngerti eng ya? Seperti kita mengucapkan Jombang, Malang, Semarang, Magelang. Nah itu. Selain ketemu qaf dan kaf tidak ada eng. Nah, seperti tadi ketemu dal, tok, dan tak itu kurba akrob. Ya. Selain 5 huruf ini berarti masuk di ausat. Ya teman-teman, untuk pertanyaan nomor 2 sudah dijelaskan juga dengan sangat rinci oleh Abah Hijaz Zaki Ridwan. Terima kasih untuk akun Instagram @holis_a.m sudah bertanya. Kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga dan menjadi pertanyaan terakhir di edisi kali ini. Pertanyaan dari akun Instagram @muzail_30. Apa perbedaan rasm Utsmani, rasm Imlaki, dan kenapa bisa bermacam-macam, Pak? Rasm Utsmani yaitu
tulisan Al-Quran yang dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Jadi Khalifah Utsman bin Affan, karena pada saat itu ada kejadian antara muslim satu dengan yang lain bertengkar gara-gara beda tulisan, kemudian menyebabkan pertengkaran, maka Khalifah Utsman bin Affan berinisiatif, punya ide menyamakan tulisan Al-Quran. Jadi Al-Qurannya tulisannya disamakan, kemudian hasil karyanya ini disebut Rosam Utsmani. Rosam Utsmani. Jadi tidak sama dengan Rosam Imla'i. Kalau Rosam Imla'i itu tulisan Al-Quran berdasarkan kaidah-kaidah imla. Satu contoh, aqimus sholata. Kalau Rosam Utsmani, sholata itu tulisannya setelah lam wawu. Kemudian kalau sholata lamnya ditulis pakai alif, ini namanya Rosam Imla'i. Begitu juga wa atuz zakah, az-zakata. Contoh lain, bal huwa ayatun bayyinat. Rosam Utsmani ayatun, yaknya tambah alif. Kalau yaknya ditulis pakai alif, namanya Rosam Imla'i. Jadi Rosam Imla'i itu imla. Ada kaidah-kaidah tulis dalam bahasa Arab berdasarkan imla. Kan di sini ada pelajaran qawaidul imla. Nah, berdasarkan imla, tulisan as-sholata itu ya pakai alif. Tulisan balwa ayatun, yaknya pakai alif. Itu namanya Rosam Imla'i. Nah, Rosam Utsmani yaitu tulisan Al-Quran yang dihasilkan oleh para penulis yang ditunjuk oleh pemerintah Utsman bin Affan, kemudian disepakati, yaitulah tulisannya. Kadang-kadang ada alif tapi tidak terbaca, seperti litats luwa alaihimul ladzi, di Rosam Utsmani wawunya pakai alif, litats luwa, tapi jangan dibaca litats luwa ya, litats luwa alaihimul ladzi. Dalam Rosam Utsmani di situ ada setelah wawu ada alif, itu hanya tulisan, tapi banyaknya tetap litats luwa alaihimul ladzi. Nah, kalau Rosam Imla'i ya lafat litats luwa, ya wawunya pangkat tambah alif. Karena itu dari fi'il talayat lu, anta tat lu, didahului lamu taklil, maka wawunya nasab dengan tanda fathah, litats luwa. Nah, di dalam Al-Quran kita temukan setelah wawu ada alif. Nah, itulah Rosam Utsmani. Berarti untuk perbedaan dua Rosam ini, kalau Utsmani ditulis pada saat itu Khalifah Utsman bin Affan, kemudian dikatakan dan terus-menerus sampai kepada kita sampai saat ini. Jadi ada bedanya Rosam Utsmani dengan Rosam Imla'i. Rosam Imla'i itu ya tulisan Arab sesuai dengan kaidah-kaidah imla yang kita pelajari itu. Ya, yang kita pelajari. As-sholatu tulisannya apa? Shod, lam, alif, tak marbuto. Tapi di Quran kita jumpai as-sholah, lam, wawu, tak marbuto. Begitu kan? Nah, itu namanya Rosam Utsmani. Tapi seperti itu tidak akan mengganggu makna. Oh, jelas tidak. Ya teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan-pertanyaan pada edisi kali ini sudah saya tanyakan dan sudah dijawab oleh Abah Yai Zakir Ridwan. Semoga penjelasan dari beliau bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jika teman-teman ingin konten ini lebih bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Saya Muhammad Robit Khalili, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.